Halo, selamat datang kembali di channel Statistik itu mudah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali uji normalitas dengan menggunakan IBM SPSS. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas uji normalitas menggunakan probability plot. Untuk probability plot kita akan taruh link di atas. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan hasil output daripada uji SPSS. Kita bisa lihat bahwasanya uji SPSS menggunakan p-plot atau probability plot menghasilkan data grafik di mana di sini ada garis diagonal dan ada titik-titik yang mengikuti garis diagonal. Dari kasat mata kita bisa menghasilkan kesimpulan bahwasanya data ini normal. Hasil menunjukkan bahwa data normal dan titik-titik menyebar di area sekitar garis diagonal. Dari grafik, dari kasat mata kita tahu bahwasanya data ini normal. Akan tetapi kita wajib juga untuk menguji kembali apakah data ini terdistribusi normal atau tidak menggunakan one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov. Oke, jangan lupa subscribe yang belum subscribe supaya channel ini terus berkembang. Like, comment, and share apabila channel ini dan konten ini bermanfaat. Sebelum kita masuk ke praktikum, baiknya kita bahas secara teori Kolmogorov-Smirnov. Kita masuk pengertian, kegunaan, dan pengambilan keputusan. Yang pertama, pengertian bahwasanya one sample KS atau Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji normalitas pada asumsi klasik. Bahwasanya kita tahu bahwasanya uji asumsi klasik itu ada 4. Uji ini merupakan uji komplement atau pelengkap dari uji normalitas. Yang pertama tadi probability plot, kemudian nanti ada histogram, kemudian ini pelengkap one sample KS untuk memastikan bahwa data terdistribusi secara normal. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita akan kasih kembali linknya di atas. Kita sudah membahas tentang uji normalitas menggunakan probability plot, sehingga hasil daripada gambar ataupun grafik menjelaskan bahwasanya data normal. Adapun kita wajib menguji kembali menggunakan one sample KS sebagai uji komplement pelengkap, sehingga memastikan kembali data dalam angka. Jadi tidak hanya secara grafik dilihat dari kasat mata bahwasanya data ini normal, tapi kita harus memastikan kembali bahwasanya data normal dilihat dari angka. Jadi pasti, kalau angka kan pasti 1 tambah 1 2, dan ini pasti. Berarti jika sudah menggunakan Kolmogorov-Smirnov bisa dipastikan data terdistribusi normal. Oke, kegunaan bertujuan untuk mengetahui apakah nilai res atau residual terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi nanti pada praktek kita akan regresikan variabel yang kita teliti, kemudian kita centang unstandardized, kita kemudian masukkan ke one sample KS. Dasar pengambilan keputusan, kita bisa lihat bahwasanya jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05,
maka nilai residual berdistribusi normal. Jadi harus di atas 0,05. Jika sebaliknya berarti logikanya adalah residual tidak berdistribusi normal. Jadi signifikansi harus di atas 0,05. Oke. Ya, kita coba langsung ke praktik. Sini sudah ada data yang ada sebelumnya. Ini adalah part selanjutnya. Kita langsung saja masukkan, klik analyze regression linear. Kita lakukan seperti ini, hal yang sama pada sebelumnya, pada konten sebelumnya. Analis regresi linear, analyze regression linear, dan kita masukkan, kita reset dulu ya. Oke, kita masukkan khusus variabelnya saja. Dan di sini data primer ada 12 pertanyaan setiap variabel. Kita masukkan total dari kuesioner. Dari 12 pertanyaan ini di total the variabel. Di sini masuk y atau dependent ya. Masukkan independent, ada 3 pada penelitian kali ini. Etos kerja Islam. Oke, kemudian pada save residual kita centang unstandardized pada residual. Oke, continue. Jangan lupa pada save kita centang unstandardized untuk memunculkan residual. Oke, kita mendapatkan hasil. Kita abaikan terlebih dahulu karena kita akan membaca uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Oke, kita abaikan. Kita masuk kembali. Nah, di sini ketika kita udah centang unstandardized, maka akan muncul pada bagian paling akhir dari SPSS nanti ada res 1 unstandardized, label unstandardized. Jadi yang centang kita itu tadi regresi linear, ini save. Ini menyebabkan adanya ini res 1. Untuk mengetahui Kolmogorov-Smirnov, yang kita butuhkan hanya residual. Nah, caranya tadi. Nah, ini centang untuk mendapatkan res 1 tadi. Caranya adalah dengan mencentang residual unstandardized. Oke, kita masuk analyze kembali. Kemudian non-parametric test, legacy dialog. Kemudian one sample key S. Oke, saya ulangi, analis non-parametric test, legacy dialog, one sample key S. Oke, kita klik. Nah, di sini ada banyak, kita cukup masukkan unstandardized atau residual 1. Kita abaikan ini semua karena ini sudah dicentang. Centang normal, test distribution, centang normal. Klik OK. Kita akan mendapatkan hasil NPAR test atau non parametric test. Ini one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kita copy, kita masukkan ke skripsi kita. Oke. Oke, hasil daripada Kolmogorov-Smirnov kita bisa lihat. Kita bisa pada hasil uji di sini. Di sini kita hanya melihat asim sig
to tail. Jadi dari semua ini kita untuk Kolmogorov-Smirnov dia signifikan atau tidak, kita hanya melihat dari asim sig to tail. Di sini menjelaskan titik 012. Nah, artinya 0,012. Nah, oke, 0,012. Pada materi sebelumnya, dasar pengembalian keputusan bahwasanya jika nilai signifikansi di atas 0,05 maka nilai residual normal, jika di bawah maka tidak normal. Kita coba masuk di hasil. Di sini bisa lihat 0,05 besar mana nih? 0501 ternyata lebih kecil. Berarti berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan one sample QS, maka dapat disimpulkan bahwa nilai res tidak berdistribusi normal because signifikansinya di bawah 0,05. Jadi kita bisa lihat secara angka pasti bahwasanya data tidak normal pada penelitian kali ini gitu, sehingga wajib hukumnya mungkin ditambah data atau di transformasi atau di outlier gitu. Di pada penelitian ini kita tahu bahwasanya secara pasti bentuk angka bahwasanya data ini tidak normal. Nah, kita sudah tahu pada materi sebelumnya bahwasanya pada hasil uji normalitas plot, kita secara kasat mata melihat bahwa titik-titik mengikuti garis diagonal. Pada teori menjelaskan, di teori ini menjelaskan bahwasanya data normal karena titik-titik menyebar di area sekitar kan. Jadi dia bukan di sini, di sini, tidak, tapi sekitar, masih sekitar. Nah, secara kasat mata bahwasanya data ini normal menggunakan grafik ya, p-plot ya. Nah, kita wajib menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Akan tetapi ternyata setelah diuji menggunakan Kolmogorov-Smirnov, hasil menunjukkan asim sig to tail 0,012 lebih kecil dari 0,05, masih disimpulkan bahwasanya data tidak normal gitu. Oke, demikian konten ini saya buat khusus Kolmogorov-Smirnov. Jangan lupa subscribe supaya channel ini terus berkembang. Like, comment, and share apabila konten ini dan channel ini bermanfaat bagi kawan-kawan terdekat yang lagi kuliah. Semoga bermanfaat dan salam sukses.